Tapi berkat Tuhan, sekali lagi semua katakan, berkat Tuhan tidak akan dapat kita terima tanpa kita punya usaha. Maka berusaha dengan kerja keras, dengan rajin, dengan bekerja, dengan kita. Sampai kapan Yesus, Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Yesus. Berjumpa lagi dengan saya di pagi hari ini di dalam channel Aletheia Niaskaro, untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita. Kiranya kita boleh bangun dalam keadaan yang baik, keadaan sehat di pagi hari ini. Saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita di dalam Amsal pasal 10 ayat 22. Firman Tuhan tertulis, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin firman Tuhan saudara-saudara. Tetap saya mau katakan bahwa ketika mendengarkan renungan ini, awalilah dengan doa, dan setelah mendengarkan renungan ini tutuplah dengan doa. Ketika saudara membaca ayat ini, apa yang ada di dalam benak saudara? Waktu saya pernah masa remaja membaca ayat ini, ya, bahkan waktu saya di kampus juga, di kampus itu kami selalu membaca kitab Amsal, kami sesuaikan tanggalnya. Sama seperti hari ini tanggal 22, maka yang kami baca adalah pasal 22 kitab Amsal. Jadi itu semua setiap hari, ya, setiap tanggalnya kami baca pasalnya. Misalnya besok tanggal 23, maka kami membaca pasal 23 di kitab Amsal. Kalau itu tanggal 1 misalnya, maka pasal 1 yang kami baca. Tetapi pas setiap tanggal 10, teman-teman daripada mahasiswa selalu membagikan hal ini kepada kami semua mahasiswa, ayat 22 ini. Saya pernah berpikir bahwa untuk apalah kita akhirnya kerja keras, untuk apalah kita susah hati sekolah, ya kan, untuk apalah kita susah kali bekerja, berusaha, ya, jalankan usaha kita, capek-capek saja, padahal ada berkat Tuhan yang selalu menjadikan kita kaya. Barangkali juga kita punya pemikiran yang sama. Saudara pun pernah berpikir hal yang sama, ya. Kalau kita sudah berpikir ada berkat Tuhan, maka ngapain lagi kita susah-susah bekerja? Toh juga Tuhan sudah memelihara. Saudara-saudara, pikiran seperti itu keliru. Keliru sekali saudara-saudara. Bukan berarti karena kita fokusnya berkat Tuhan, maka membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, betul kita fokus berkat Tuhan. Berkat Tuhan artinya penentu daripada ekonomi kita. Mapan tidaknya ingat berkat Tuhan sudah ada dalam benak kita. Tetapi kita jangan lupa bahwa untuk mendapatkan berkat Tuhan ada usaha yang kita kerjakan. Tidak lepas daripada tanggung jawab kita, yaitu kerajinan kita dan kerja keras kita. Kita perlu bekerja untuk mendapatkan berkat Tuhan itu. Sama seperti seorang anak dibelikan hadiah oleh papanya. Oke, ya. Jadi kalau anak ini mau mendapatkan hadiah dari papanya, maka si anak harus berbaik hati, bersikap baik kepada papanya, agar papanya selalu belikan hadiah kepada dia. Dari kerja, dari usaha yang ia lakukan, dia dapat hadiah. Jadi tidak sia-sia usahanya, sebab ia melakukan sesuatu untuk ia dapatkan hadiah. Sama kita saudara-saudara. Saudara kerja, saudara bisa makan. Berkat Tuhan tetap mengalir. Tapi berkat Tuhan akan sia-sia jika kemalasan itu mengalir dalam diri kita. Maka sangat berbahaya saudara-saudara jika ada keluarga Kristen, ada seseorang yang hidupnya malas bekerja. Malas bukan berarti malas karena tidak mau melakukan apa-apa. Dia punya bakat, dia punya talenta, tapi masih mengharapkan yang lain. Nah, ini berbahaya sekali saudara-saudara. Akhirnya kemiskinan melanda dirinya. Saudara-saudara yang terkasih, ingat berkat Tuhan memang menjadikan kita kaya. Tapi berkat Tuhan, sekali lagi semua katakan, berkat Tuhan tidak akan dapat kita terima tanpa kita punya usaha. Maka berusahalah dengan kerja keras, dengan rajin,
dengan bekerja, dengan kita sungguh-sungguh bekerja, maka pasti ekonomi akan lancar. Tanpa kita usaha, maka nihil kita mendapatkan hasil daripada ekonomi itu sendiri. Sehingga dilanjutkan oleh Amsal Salomo, dia katakan susah payah tidak akan menambahi. Ya, saudara-saudara, dalam frasa seperti ini kita diberi pemahaman bahwa dalam berkat Tuhan dalam berkat yang Tuhan berikan tidak akan disertai kesusahan hidup. Jadi kalau kita rajin, pasti kita tidak akan pernah mengeluh dan kita tidak akan memahami ada kesulitan karena kita sudah rajin. Tapi saat kita tidak rajin, malas, yang ada adalah ngeluh, makin banyak beban, makin banyak masalah, makin banyak keluh kesah kita karena kita tidak mau berusaha, kita tidak mau maju. Orang Kristen harus rajin. Untuk apa? Untuk mendapatkan berkat Tuhan yang tersedia bagi kita setiap harinya. Kita meyakini bahwa hari ini ada berkat Tuhan bagi kita. Amin ya. Kalau dia tidak berbentuk materi, yang penting ada berkat Tuhan. Saudara bisa sehat pagi hari ini. Saudara juga boleh menikmati hari kemarin. Itu adalah berkat Tuhan yang tidak bisa kita beli, saudara-saudara yang terkasih. Maka berusahalah, bekerjalah. Saudara-saudara, dalam kehidupan kita, kekristenan kita, ada hal yang penting yang harus kita kerjakan. Tidak semua yang kita lakukan itu juga mendatangkan berkat. Orang Kristen harus bijak bertindak. Kalau usaha kita itu memang betul, lurus, jalannya benar, maka semua akan mendatangkan berkat. Tapi jika kerja keras kita itu sebenarnya liku-liku, ditekong, atau palsu, atau istilahnya korupsi, maka berkat itu bukanlah berkat. Materi yang kita dapatkan itu bukanlah berkat, tapi sebenarnya itu adalah bukan berkat lah istilahnya. Saudara boleh artikan itu apa? Maka orang Kristen harus jujur bekerja. Dimanapun saudara bekerja, tuluslah, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Karena dengan itu berkat Tuhan akan kita terima. Tetapi jika kita tidak jujur, tidak tulus, maka sia-sia berkat yang kita terima itu. Dan semua akan membawa kekecewaan ketika akhirnya kita ketahuan bahwa yang kita kerjakan itu adalah palsu atau tidak benar. Mari di pagi hari ini saudara-saudara terkasih, melalui firman Tuhan ini, jadilah pribadi-pribadi yang menerima berkat Tuhan dengan kerja keras dan rajin. Apa yang saudara lakukan, usaha apa yang saudara lakukan dengan benar, ingat berkat Tuhan akan mengalir di sana. Tetapi jika saudara tidak berbuat apa-apa, saudara hanya menunggu tanpa bertindak yang benar, maka berkat yang sebenarnya saudara terima tidak akan mengalir bagi kita, tetapi yang ada adalah kekecewaan, yang adalah kesia-siaan. Maka tetaplah bekerja, tetap rajin, karena itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terpujilah Tuhan atas firman Tuhan ini. Terima kasih buat waktu yang saudara berikan. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini. Shalom.